Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Penyanyi disable dengan suara emas berusia 15 tahun dan juga seorang pianis yang merupakan penyanyi national anthem untuk Asian Para Games 2022 dan juga Asian Para Games 2018 untuk Borobudur Marathon 2023 powered by Bank Jateng, Zizi Alafta. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi semuanya, Zizi Alafta. Luar biasa, talenta begitu hebat pagi hari ini. Dan Pak Dito, kemudian Pak Nana, kemudian Pak Lili, Pak Budiman juga ada, Pak Ir, dan juga Pak Lim Cian. 5 minutes to the race time. All marathoners and runners, please get ready. 5 minutes to the race time. Silakan seluruh marathoner dan juga ya, runners sudah bersiap untuk bisa mendapati start position. 5 menit menuju race time. Dan juga mungkin pagi hari ini Tommy dan juga Arin ingin memberikan apresiasi untuk teman-teman Pacers kita untuk maraton. Selamat pagi untuk Pacers, untuk sub merupakan lintasan yang harus dilalui oleh pelari. Di mana kita lihat bahwa cukup menantang begitu pada lintasan kali ini dibandingkan dengan beberapa tahun lalu di mana lintasan di Borobudur Marathon hanya mengelilingi Candi Borobudur, namun kali ini mengembalikan ke sebelum tahun 2020 di tahun 2017, 2018, 2019 di mana lintasan Borobudur Marathon melewati sejumlah titik yang memang menantang di Magelang, Jawa Tengah. Ada persawahan, permukiman penduduk, ada juga tanjakan, turunan. Di sini akan juga disambut oleh penduduk yang biasanya juga berada di sisi lintasan. Bung Satyo pernah melihat lintasan Borobudur dan pernah berada di sana langsung. Bagaimana komentarnya terhadap lintasan Borobudur Marathon? Ya, Borobudur Marathon lintasannya cukup unik dan cukup Indonesia ya. Kita bukan cuman kalau kita ikutan race di luar negeri kan itu rata-rata race-nya di kota ya. Dan kalau Borobudur tuh ngelintasin sawah, kampung-kampung ya. Dan yang spesial juga itu disambut oleh warga-warga yang mereka bikin cheering station. Dan ini sangat Indonesia banget, unforgettable lah, khususnya bagi kalau ada peserta dari luar negeri yang join Borobudur Marathon. Ini merupakan suatu yang unik. Ini merupakan unique value dari Borobudur Marathon. Titik mana di lintasan yang sekiranya paling menantang? Saya mendengar sih di kilometer 15 sampai 16 ada tanjakan yang disebutnya tanjakan maut begitu. Apakah Bung Satyo pernah berada di situ dan bagaimana
mengatasi rintangan tersebut? Oke, satu hal yang menarik kalau kita mau ikutan lomba, kita biasanya cek dulu rutenya lewat mana aja, ya. Dan biasanya untuk rute lomba yang baik, organizer yang baik, mereka pasti akan upload rute lomba bukan cuman lewat mana aja, tapi mereka juga kan sediakan elevation map, jadi kelihatan tuh naik turun ada di titik mana. Nah, kalau untuk kategori maraton di Borobudur Marathon itu yang paling berat di kilometer 30-an. Ya, di mana 30 ya? Justru 30. Ya, justru 30. Nah, sebenarnya kalau ditanya, wah ini berat banget ya. Tapi sebenarnya ya nggak ada lomba yang perfect. Tapi sejauh kita tahu nanti bakal nanjak di kilometer 30 dan kita nyiapin porsi latihan yang cukup untuk tanjakan, harusnya sih nggak ada masalah. Berarti salah satu tipsnya sebelum memang betul-betul di hari H melakukan lari, begitu kita cek dulu sehari sebelumnya paling tidak ya? Mungkin malah kalau bisa cek aja kalau untuk event-event yang terkenal itu di websitenya memang udah kelihatan rutenya di mana. Ya, rutenya di mana, elevation map-nya seperti apa. Apalagi dengan apa namanya, zaman sekarang tuh kita bisa cek ke beberapa aplikasi, Strava, Garmin gitu. Itu juga kelihatan rute dan juga ada elevation-nya. Dan kalau udah kelihatan, itu sebenarnya kita udah bisa nentuin strategi latihannya seperti apa. Dan itu mesti di-build mungkin bukan cuma seminggu 2 minggu, tapi bulanan sebelumnya. Oke, berarti ceknya memang sudah dari jauh-jauh hari. Iya. Tadi ada antisipasi sebelumnya, di manakah tanjakannya, di manakah tantangannya seperti itu ya. Betul. Kita lihat kembali Bung Satyo di venue saat ini kurang dari 1 menit para pelari full marathon ini akan mulai untuk berlari berada di belakang garis start. Ya, saya mungkin bisa sedikit tambahkan kalau menjelang start tuh biasanya di beberapa race suka ada reminder gitu, itu jangan di countdown-nya terlalu sering karena nanti pelari yang belakang suka dorong pelari yang di depan ya. Nah, ini juga kayak ada kedengaran sedikit false start. Nah, ini kalau ada yang kedorong kesian, jadi bisa didiskualifikasi. Ini detik-detik Bung Satyo kita lihat langsung. On your marks, set. Kita akan minta untuk pihak-pihak yang atas. Sekali lagi, ini dia 1663 marathoners untuk tahun ke-7 Borobudur Marathon. Finish strong everyone. 0